12 Ya. Ini adalah sesi yang yain aja dulu. Proses di link proses akan disampaikan oleh teman-teman. Jadi Bapak Ibu nanti diberi kesempatan mengisi proses dari kurang 15 sampai 20 menit. Setelah itu kita akan bergabung dengan webinar teknis dari PPK. Kan mau beres. Di teman-teman kita tidak hadir dan Pak Siswanto dia adalah kepala seksi pengembangan sumber daya manusia PPK Jawa Barat. Beliau juga adalah narasumber dan fasilitator. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa materi kita sekarang adalah bagaimana menggunakan media daring di saat pandemi COVID dalam rangka belajar dan untuk mempersingkat waktu kami persilakan menyampaikan. Mohon Bapak Ibu. Baik, kita silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pemula dan ditemani Bang Tope. Biasanya saya panggil Bang Tope. Ini Tope sama Tole ya. Jadi memang Bang Tope ini bareng dengan saya masuk Ibu dan Bapak masuk ke ini tahun 2001. Resmi menjadi PNS di sampai dengan hari ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini hari terakhir ya BIMTEK kita. Alhamdulillah setelah masa-masa yang demikian heroik ya kita ya kan dua sesi kemudian dilanjutkan WA. Nah begitulah iramanya. Jadi kan dinamika juga. Yunis. Meskipun ini materi yang terakhir, hari ini materi terakhir ya, betul-betul materi terakhir di kelompok ini. Namun demikian sebenarnya apa yang akan kita bahas itu sebenarnya yang sudah dialami dan mau tidak mau, suka tidak suka itu yang dialami Bapak Ibu selama kegiatan BIMTEK ini ya. Jadi kalau sekarang ini teman-teman baru mendapatkan materi ini, sebenarnya sifatnya mungkin saya jadi mereview apa yang sudah dilakukan selama 6 hari ke belakang. Ya. Mulai dari registrasi, ada yang nggak tahu mana nomor registrasinya berapa. Kemudian pada saat malam hari kita melakukan uji coba, masih juga nggak tahu gimana cara mengganti nama dan seterusnya. Sampai di hari pelaksananya, hari pertama pembukaan, masih juga banyak yang belum mengurus nama. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah sudah menjadi terbiasa. Yang sering meeting, para pengamat yang suka menggunakan Zoom, hari ini jadi bertambah, minggu ini jadi bertambah pengelola menggunakan Webex. Yang tadinya tidak bisa mengubah nama di Webex, maka setelah ikut ini menjadi bisa. Dan nanti kalau ada pertemuan lagi dengan Webex, maka hati-hati, karena begitu nanti klik poin, namanya masih nama yang ini. Nah, nanti diganti lagi ya, supaya nggak kaget ini siapa kok tiba-tiba masuk rapat pakai T0008, T0009, T00 sekian. Nah,
masih kalau otomatis nanti masih mungkin kamu menggunakan Webex ya baik 2 jam ke depan kurang setengah ya. Jadi 1,5 jam saja ya nanti ya karena kita akan lanjut Webex. Nah, jadi saya hanya mereview saja sebenarnya kegiatan pelatihan materi ini. Kenapa? Karena materi TIK menggunakan media daring ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, hanya sekarang nanti kita satu-satu meskipun ada beberapa sifatnya sangat teoritis, namun demikian saya ingin mendapat tanggapan dari Bapak Ibu semua yang ada di room ini. Bolehkah saya mendapatkan informasi siapa yang di grup ini sampai dengan hari ini masih belum mendownload buku 1? Ayo, silakan ditulis di chat. Jangan dijawab langsung. Silakan ditulis di chat. Siapa yang masih belum mendownload buku 1? Enggak, Bapak Ibu. Ya, saya semua belum mendownload. Kalau belum berarti sudah tapi belum dibuka. Oke, sudah. Ya. Yang penting saja. Ya. Tidak perlu dijawab, tapi cukup ditulis di chat ya. Oke, 1, 2, 3. Saya sambil baca di chat ini. Sudah di print malah ya. Oke. Mungkin pada saat kemarin media domain Gria saya sudah tanyakan. Tapi mungkin sekarang ini lebih fokus kepada yang menggunakan media daring. Karena tadi di kelas yang lain saya menemukan pertanyaannya sebenarnya sederhana, tetapi itu sudah di buku 1. Artinya apa? Artinya nanti usahakan teman-teman kalau ya mungkin saya akan jawab kalau pertanyaan sama seperti itu. Kalau misalnya sudah di buku 1, mestinya tidak perlu ditanyakan. Tapi tidak apa-apa. Kalau hanya untuk pendalaman mungkin yang perlu ditanyakan sekali. Baik, Bapak Ibu, saya akan langsung menampilkan paparan saya. Tidak perlu kenalannya, kita sudah kenal. Jadi ada beberapa sifatnya pengetahuan yang memang Bapak Ibu nanti dapatkan. Yang pertama, apa sih itu kelas virtual, kelas maya, lalu aplikasi. Satu perangkat apa saja yang digunakan, lalu plus minusnya dari masing-masing perangkat, dan bagaimana cara memilih untuk menggunakan yang mana. Meskipun saat ini Bapak Ibu sudah nggak ada pilihan, mau tidak mau ikut BIMTEK harus HP-nya apa yang sudah dimiliki selama ini sebenarnya tidak perlu dibuat, tapi kan nggak perlu beli baru. Ya, gunakan tinggal diinstal saja. Kalau sekarang ya baik, siapa tahu besok mungkin dengan dinas akan menggunakan sistem yang menggunakan aplikasi yang Zoom misalnya. Tapi nanti ketika Bapak Ibu melakukan pengimbasan mau dengan daring, ya silakan dipilih menggunakan yang mana. Menggunakan Webex, menggunakan Zoom atau menggunakan luring. Ya, jadi nggak daring. Itu kalau nggak daring, luring ya silakan. Pilihan ada di masing-masing untuk mengimbaskan. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Tujuannya, nah, ini kaitan. Meskipun ini materi terakhir sebenarnya sangat terkait. Semua dari awal sampai akhir, sampai 1 sampai 12, itu semua menggunakan aplikasi. Dan semua berkaitan dengan media. Nah, kelas virtual itu apa? Kelas virtual itu kelas yang atau ruang tempat kita ketemu ini ruang virtual, ini kelas virtual. Bisa menggunakan jaringan baik di internet maupun internet. Internet itu kalau kita terbatas di unit tertentu, di kantor. Jadi hanya orang-orang kantor saja yang terhubung. Yang di luar kantor nggak terhubung. Tapi kalau internet itu dimanapun bisa. Yang lebih luas. Internet hanya lingkup kantor saja. Jadi terhubung antar jaringan di kantor. Di luar kantor nggak bisa masuk. Seperti itu internet. Nah, tentu ada pendidik, ada guru, atau mungkin ada admin. Lalu materinya disediakan oleh ada guru atau instruktur atau fasilitator dimasukkan ke aplikasi sehingga bisa diakses oleh seluruh peserta. Kira-kira gambaran singkatnya seperti itu. Lalu ada lagi bahwa
perangkat-perangkat tadi gunakan untuk mengakses aplikasi. Aplikasinya apa? Ini sudah ada sekarang sejak zamannya sebelum pandemi, ya. Ada Edmodo, ada Google Meet, ada Microsoft Classroom, ada juga Microsoft Teams, ada juga Psychology, ada macam-macam masuk ini. Ini ada kelas 7 dan seterusnya. Jadi itu sudah ada. Nah, sehingga sekarang kenapa itu tidak banyak dimanfaatkan, ya? Mungkin karena tidak tahu, tapi guru-guru yang selama sudah menggunakan Edmodo, maka ketika PDR ini itu betul-betul dioptimalkan. Tinggal dimasukkan, murid-muridnya siapa aja, tugasnya semua di sana, dan terus. Nah, kalau yang untuk anak PAUD, memang Anda harus perlu. Nah, selain aplikasi-aplikasi tadi, sebenarnya ada juga ini yang kita gunakan saat ini adalah WebEx, tapi pada prinsipnya ini adalah audio video conference. Apakah bisa dengan audio conference? Bisa. Ya. Ketika saya mematikan ini seperti ini, kemudian saya juga menutup PowerPoint, maka sebenarnya Bapak Ibu kita hanya menggunakan audio saja. Atau ketika kita telepon, kemudian kita konten, kita telepon beberapa teman, saling bernyambung semuanya lewat telepon, kita hanya mendengarkan suara, maka itu audio conference. Nah, audio maupun video conference itu harus terjadi, bisa terjadi dengan syarat harus real time. Artinya komunikasi timbal balik bisa terjadi. Ya. Saya dan teman-teman peserta dimanapun Bapak Ibu berada bisa komunikasi di saat yang sama. Jadi kita komunikasi itu yang namanya real time atau sinkronus. Nah, selain itu, nah ini kemudian kita masuk pada aplikasi apa saja sebenarnya yang digunakan video conference. Kalau hari-hari terakhir ini kita mengenal Zoom, saya yakin Bapak Ibu di ruangan ini tidak ada yang tidak mengenal Zoom, ya, karena itu digunakan oleh ya. Jadi Zoom itu kalau berdasarkan statistik pengguna hari-hari ini masih menempati peringkat paling atas. Peringkat paling atas aplikasi yang digunakan untuk video conference di masa pandemi, mengalahkan yang lain. Karena memang fasilitasnya, fitur-fiturnya itu mudah banget, sangat mudah. Nah, bahkan sebagian kemarin ketika kita mendengar berita bahwa saking mudahnya bahkan orang iseng pun juga mudah. Nah, orang iseng pun juga mudah. Tapi sebenarnya kemudian itu juga ada dikunci. Sebenarnya bisa dikunci hanya karena memang secara tampilan settingan bawaan dari aplikasi itu tadi style. Misalnya seperti Bapak Ibu kalau masuk ke WebEx kan kemarin ada beberapa cara. Nah, ini sebenarnya bagian dari yang karena ini hari terakhir. Oke, saya buka saja ke Bapak Ibu dan teman-teman. Hari pertama, pada saat malam uji coba itu, saya open. Begitu klik langsung masuk, nggak ada masalah. Bahkan penamaan malam itu ada yang bisa langsung sukses, ada yang tidak. Sudah berulang kali, saya sudah klik 2-3 kali, tapi begitu masuk tetap saja kenapa nggak berubah ya? Gimana caranya? Setiap hari sudah diberitahu, sudah dikasih tunjuk caranya begini-begini, masih juga nggak. Bahkan sampai hari kedua. Nah, hari ketiga kita ubah. Kita beri link yang tidak boleh langsung masuk. Ya, harus buka dulu. Mestinya memang idealnya harus buka dulu aplikasi, lalu masukin meeting number, lalu tes terusnya, sampai akhirnya bisa masuk. Itu pun banyak kendala. Kenapa? Nggak biasa. Padahal prosedurnya itu yang betul. Nah, link memudahkan itu kan sebenarnya kan kesini orang gampang. Tapi sebenarnya ketika prinsip awalnya disadari, dipahami, maka mau diubah kayak gimana pun tidak tahu. Kalau masuk itu memang harus sama seperti masuk rumah. Harus pintu gerbang dulu dibuka. Nah, kalau enggak udah dibuka semua, tinggal celing aja masuk. Nah, kemarin itu tinggal celing masuk. Udah dibukain semuanya, gerbang dibuka, pintu depan dibuka, mungkin garasi dibuka, jadi mobil masuk langsung set masuk garasi. Ya, masuk. Yang pertama. Nah,
Berikutnya enggak, berikutnya mereka kasih kunci. Kasih kunci, ini kunci gerbang, ini kunci garasi, ini kunci kamar. Jadi mesti masuk ke buka di gerbang, lalu masuk ke garasi, buka di garasi, baru masuk, tidak ada atau masuk itu apa yang sampai akhirnya, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang tidak menggunakan akun yang salah lagi, sudah tidak ada. Itu juga memudahkan kami untuk melihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Nah, itu juga demikian. Nah, kalau Zoom bawaan dasarnya memang sangat mudah. Settingannya dibuat setting terbuka. Boleh ditutup boleh, tapi host yang buka room. Begitu merancang room itu disiapin, aplikasi itu disiapin. Termasuk ada pilihan apakah orang bebas masuk asal dia bisa dikasih meeting ID-nya, ID meetingnya, lalu kita kasih password bisa langsung masuk, atau jika dulu begitu masuk diminta ke lobby dulu, nunggu. Nanti kalau udah ada pemberitahuan, host akan mempersilahkan masuk. Ada seperti itu. Tapi itu disetting oleh host. Ya. Jadi beberapa Zoom kalau kita klik masuk, nggak bisa sembarang masuk. Jadi harus tunggu dulu. Jadi kalau host belum mempersilahkan, kita nggak bisa masuk. Kalau di enggak. Begitu sudah dikasih password, dikasih ID room, masuk, itu pasti langsung masuk. Kata kuncinya itu tadi, ID number room sama kunci. Kalau itu enggak, dikasih kuncinya, dikasih meeting ID-nya, masih juga dikasih login. Jadi kalau misalnya hostnya lupa, aneh ya, bukan masuk begitu. Ini orang nggak bisa masuk sampai terakhir kalau nggak dipersilakan klik ID itu oleh dari mana? Itu berikutnya ini nyambung ya, berikutnya seperti itu karakteristik dengan bebek. Lalu pengetahuan. Memang dua ini yang kita gunakan. Google Meet ini juga termasuk yang free sebenarnya. Jadi sebanyak memiliki. Pokoknya dari data ini kan datanya ini nilai kecil di data. Google Meet. Inilah kan disediakan namanya Duo. Itu bisa juga dipakai. Kalau misalnya ada aplikasi di HP yang namanya Duo itu maksudnya ke sini. Ya. Silahkan dicoba. Sama nanti tinggal kita buat copy linknya, kirim ke teman biar dia masuk. Kita tinggal tunggu nanti pada masuk semua. Karena paling kecil aja di data lah. Masuk siapa namanya akan kelihatan. Oh, keterampilan ya. Bisa pakai Android, bisa pengetahuan. Mungkin yang menggunakan iPhone bisa pakai atau pakai iPhone. Saya percepat saja. Nah, Skype ini sudah mulai agak tenggelam sekarang, tapi ini tahun 2005-2007 itu merajai. Ya. Skype ini, kami pernah mengadakan kegiatan video conference dengan Skype tahun 2007 itu di Pajak Mandiri Tangerang. Kalau ada yang tahu, PKB Mandiri itu video conference menggunakan Skype dengan Uminkan di Jepang. Menggunakan Skype. Jadi ruangan penuh satu kamera di sana juga sama. Karena zaman dulu kita belum face to face, belum face to face. Jadi satu untuk barengan kita tetapkan kamera untuk semuanya karena hanya satu yang bisa. Pengambilannya bukan ini, tapi sana juga sama. Satu dengan kamera foto sama. Itu Skype. Tapi sekarang berubah juga, bisa juga digunakan untuk bareng-bareng. Ini juga salah. Nah, ini yang fenomenal. Hand, nempel di tangan setiap orang. Besar yang diinginkan. Apa itu? Nggak ada kan yang nggak punya WhatsApp? Kecil yang diinginkan. 100 lah kalau saya tidak tahu ya. Emang bisa apa? Kan nggak boleh. Semua orang bisa. Enggak lah, tapi nanti di ininya enggak 100. Ini kan nilai satu. Punya nomor. Apa berarti di sini cepet? Bahkan nomornya nomor khusus yang bisa dilupakan. Sekali diberitahu nanti orang sudah paham. Ini WhatsApp siapa? Ada yang juga nomor tetap. Bahkan nomor yang sudah hangus pun kalau WhatsApp-nya nggak pernah ada masalah, sampai hari ini masih digunakan. Masih bisa digunakan. Pun nomornya sudah hangus misalnya. Ada beberapa sepanjang nomor itu belum di recycle oleh provider, itu masih bisa digunakan. Itu WhatsApp. Dan kenapa saya bilang fenomenal? WhatsApp ini juga sudah bisa untuk video call.
Google melakukan improvisasi untuk kemudian 898 ini tadi ya. WhatsApp ini karena ini satu cepet. sangat Mau dicepet dari situ. perundangannya yang 98 semula itu itu hanya untuk apa Mana? teks saja teks berbasis teks kemudian Kan ini nilai tambah, ulangan, bukan nilai rapot. seperti itu bisa video satu-satu Rapot mau kemudian dua-dua bakal cepet, kecuali kalau misalnya Empat, semuanya empat. gitu cepet. 8 hari ini sudah 8 mungkin berikutnya 16 dan sampai suatu saat bukan tidak Ini mungkin nggak muncul di rapor nanti. jadi satu grup satu grup Ya itu kalau kita tuh nggak mau ngatur tidak ini. Jangan atau ini. Masalahnya, dari situ. HP-nya bisa enggak atau kalau enggak pakai web WhatsApp bisa enggak itu yang tapi teknologi itu Bisa. Halo, apa? Tas ya, tas. saya sambil melihat yang teman-teman yang di chat ini tidak ada pertanyaan yang disebut tapi kalau mau sambil tanya boleh nanti sekali waktu saya lihat tadi sudah terjawab kelebihan dan kekurangan masing-masing jadi oke sudah nah sekarang kita akan berpindah nih teman-teman Bapak Ibu karena memang kenapa kemudian ini kami atau tim itu sepakat untuk memilih Google Drive sebagai salah satu yang bisa digunakan untuk menyimpan file secara virtual ya. Karena memang ini yang masih mudah saat ini. Begitu teman-teman memiliki akun Gmail yang berbasis Google ya, Gmail maka Ngapain? sudah dengan Sim printer sendirinya di bawah. diberi Di sini ya, fasilitas oleh Google untuk mendapatkan 15 giga Siapa yang bawa? free untuk digunakan sebagai ruang penyimpan secara virtual. Ya. KBM juga butuh di sini. Nah, ini Google. Jadi kalau KBM ada dua. ini sampai oke nanti saya teruskan dulu. Jadi Tinggal isi saya mau dijawab juga di grup apakah ada di antara Bapak Ibu yang sudah memiliki email berbasis Google atau emailnya Gmail atau yang belum saja. Kalau sudah nggak apa-apa nggak usah menjawab. Yang belum punya Gmail sama ada nggak? Sudah oke. Sudah. Email dan sudah memiliki Google Drive. Email tapi juga sudah Google Drive. Sudah. Ada yang punya Gmail tapi belum memanfaatkan Google Drive-nya. Ya, oke, yang sudah bagus. Oke, jadi saya tinggal terus saja, ya, biar lebih cepat. Baik, terima kasih responnya luar biasa. Sudah menggunakan emailnya, sudah memanfaatkan Google Drive. Anda juga bisa protes dengan pasti. mudah berbagi file kapanpun dan dimanapun berada. Karena memang Ada itu dua yang juga. yang Dah, dimaksudkan terus gimana lagi oleh nih? Ini masih ada dia yang C. siapapun pengguna Google itu mendapatkan free storage Oh, ada yang C. hanya bisa dilihat di mana saja kemudahan dari Google Drive itu ya. Ini mungkin saya lewatin karena bagi yang sudah mungkin sudah dilewatin sudah punya ya, sudah dilewatin ini berlakuannya untuk yang belum saja nggak apa-apa tapi kalau ada Oh, masih PTS masih lupa cara bikin barunya silahkan bikin lagi ya. Nah saya langsung masuk ke ini dia Ini PTS pasnya mau kita apa? ini tip-tip nih Bapak Ibu kalau menggunakan Ini Google PTS-nya Drive yang gratis WhatsApp. Pasnya yang WhatsApp. maka ada beberapa aplikasi. Yang pertama kita harus memperlakukan Google Drive itu sebagai tempat penyimpanan sementara. Jadi nggak permanen, kayak orang gitu. Sementara saja. Untuk apa? Untuk file-file yang frekuensi aksesnya sedang tinggi. Seperti masa-masa BIMTEK ini, ya, file-file SPT, kemudian buku satu, lalu apa ya, yang berkaitan dengan ini materi-materi, itu kita simpan semua di situ. Sehingga sekali lagi kita butuhkan, tinggal ambil. Ya. Tapi kalau sedang frekuensinya tinggi, sudah mungkin bisa kita hapus. Dan tetap membuat file cadangan. Jadi jangan sampai file yang di Google Drive itu satu-satunya file. Boleh apakah yang di Google Drive itu hanya cadangan? Hanya
akunnya di atau kebalikannya, karena sebenarnya kalau mas dalam hal ini namanya copy itu sama saja, hanya dengan syarat kalau nanti ada update, ada perbaikan di Google Drive, maka harus di backup lagi, ditempelin lagi file yang lama yang kita simpan di address eksternal seperti ini. Jadi yang ada di Google Drive disimpan, lalu kita buat backupnya. Namanya backup harus beberapa kita buat. Dan selalu dicek secara berkala, misalnya apakah sebulan sekali ini masih ada nggak ya file-file yang kira-kira udah jarang dibuka, jarang diakses. Itu kan karena udah kita buat backup, hapus saja sehingga tetap terjaga kapasitas ruang di Google Drive. Kalau sudah dihapus tapi ternyata juga masih sayang dan file-file lamanya masih penuh, ya jangan dibuang. Tetapi kalau merasa kurang, bikin lagi Google Drive yang baru. Ya, yang baru, nanti dapat lagi gratis. Nah, file-file yang di Google lama, pindahin ke situ. Nanti saya kasih tahu kenapa harus dipindahkan ke sana. Ya. Jadi kita bikin email baru dengan Gmail, nanti akan dapat 15 giga lagi. Ya. Kenapa? Aduh, ini kalau file dihapus, nanti kalau kita butuh lagi kapan-kapan, mesti ini lagi akhirnya penuh kan? Bikin baru lagi, lalu pindahin file-file yang tadi di email lama itu ke alamat yang baru, yang Google Drive yang baru. Itu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena memang kita merasa yang kalau harus dibuang gitu. Nah, saya mau tunjukin ke teman-teman, ini adalah Google Drive saya. Kelihatan ya? Bang Tope kelihatan kah? Kelihatan ya? Bentuknya kelihatan. Coba kelihatan ya? Kelihatan Pak, jelas. Lihat, nah ini Google Drive ya. Bisa dilihat, jadi Jelas. Ya berarti kamu kembali. isinya full ini pertama ini akun utama ini. Akun utama. Dan kalau kita klik di sini, ini ada foto saya di ujung kanan ini. Jadi saya punya, bisa dilihat di situ 1, 2, 3, 4, 5, ya 5 akun. Dan itu bisa saya akses semuanya. Tinggal saya klik misalnya yang ini juga saya akun yang saya buat. Ini sudah ada isinya. Ini cuma 1,5 giga yang terisi, 14 giga masuk kosong. Lalu saya pindah lagi ke akun yang lain. Ini juga ada, ini isinya hanya berapa. Ini isinya masih, ini kosong nih, belum terisi, ya ini kosong. Seperti itu. Jadi itu yang kenapa kemudian file yang di Google utama itu kita pindahin, Bapak Ibu? Karena ini adalah email utama kita. Email utama ini harus tetap tersedia ruang kosong. Kenapa? Kalau nanti ada email yang masuk, biasanya itu pengaruh. Ya. Nggak bisa email atau nggak bisa menerima email. Tolak terus. Kenapa? Rumahnya penuh. Ruangannya penuh, nggak bisa nampung. Jadi email utama ini harus kosong. Jadi kalau ada orang ngirim file itu bisa. Atau sebaliknya kita nggak bisa ngirim file dari sini, dari email ini. Itu banyak kejadian. Nah terus sudah kita hapus, kok masih kosong, masih penuh. Itu juga terjadi. Kalau dihapus juga masih penuh. Ini misalnya contoh nih. Saya akan hapus file ini, saya hapus, tapi nanti nggak akan berubah. Nggak akan berubah sampai saja masih ini. Ini biasanya di tempat sampah ini. Tempat sampah. Tempat sampah masih ada tuh, lihat. Ini file sudah saya hapus. casan. Kalau ini nggak saya hapus juga, berarti masih ada. Jadi tadi di ruang sebelah, makanya saya langsung sampaikan ini. Karena ada yang bertanya, jadi saya ini. Saya tanyakan lagi. Oh, udah mengaku, tapi kenapa masih penuh juga? Karena di sampahnya nggak ada. Punya Pak Andri gimana, Mis? Kalau kita buang sampah Punya Pak Andri gimana? di kamar, tidak seperti di kamar, tapi tempat-tempat di depan kamar. HP dulunya kan aja. Itu nggak berubah. Jadi rumahnya itu masih diisi ada sampah. Ini sampahnya masih ada sih. Jadi ini harus dihapus supaya itu mengurangi. Seperti itu yang Google Drive. Oke, saya kembali ke
sama. Jadi Senin kesini lagi lah. Ya, masalah. kalau misalnya yang luasan sudah Kalau nggak bang ada udah di sini, jangan ngobrol dulu tuh. jadi yang berbayar. Nah, tadi saya lihat di chat ada yang bilang yang ini dibatasi, betul Pak, betul. Insya Allah. Madi. Detek maupun Oh, Adit hilangin juga bisa. itu yang mudarat. Adit hilangin juga bisa. Aku matiin aja. Ya, ini kan di Matiin aja. Oke, saya teruskan dulu karena Hah? enggak. Matiinnya ALT 4. Ah, Miss, yo mau satu teh. Bukan, PDF tinggal Oh, belum. yang dibaca. Jadi Karena syaratnya tancap tentu saja untuk bentar. ya. ada masalah besar. Pinter di bawah. Nah, Macet. bantuin ya, bantuin tulisannya. Tersedia perangkat mau HP mau apapun teman-teman pasti punya semua. Jadi jika kemarin syaratnya itu hanya yang punya koneksi internet karena memang kami keyakinan tidak ada satupun yang punya HP. Bahkan tidak satupun yang Gue punya alasan tidak punya pulang. WA. Dan tidak satupun orang yang teman membiarkan HP apapun. Jadi langsung. Karena nomor satu adalah tersedia jaringan internet yang stabil. Gitu. Karena apa? Itu udah kita nggak punya. Ya. Ini apa namanya pulsa, kuota juga kita nggak punya. Saya ingin Lalu makan WA siang. juga udah kita nggak punya. Hanya yang pertama itu Gue ngadu ke ada Miss WA, Dini. ada HP, Kata Miss ada Dini bilang, sorry nih, pulsa. Tapi kalau misalnya jaringannya nggak bagus sudah percuma. Jadi ada di lokasi yang jaringan banyak. Persiapkan tempat yang betul-betul nyaman selama BDR, selama kegiatan. Lalu, nah ini untuk para guru di sekolah, misalkan sudah dilakukan bang antara belajar di rumah dan di sekolah. Jadi karena begini teman-teman Bapak Ibu semua, para guru kita atau mungkin sebagian pesertanya dan juga yang berprofesi sebagai guru PAUD memberikan tugas melalui WA kadang-kadang apa namanya tidak atau Tapi lu pada jangan cerita ya, jangan cerita ya. mau Lu sebagai perempuan, melukai harga diri derajat martabat gua. selama 2 jam Si Randy kan gua ledekin, Ren, lu lagi pacaran ya? Gua bilang gitu. Lah apa gue telepon lu mesra banget, terus tunjukin ke gua. Lu nggak di kontaknya dia nulis apa? Lantai 2. yang ada di diskon ini Gue bilang sama Randy, Randy, pas lu apakah lihat harga derajat dan teman-teman martabat gua semua sebagai masih bisa lancar melihat tayangan saya yang ini tidak ada masalah ya. Ya, saya akan lihat. Mbak, Miss. Miss, Mbak, kan sekolah serangnya gitu apalagi ada sampai Satya lebih parah ya? Banyak yang on, adakah yang meninggalkan ruangan? Saya akan lihat dulu. Sambil saya lihat ini, ya masih ada Bu, masih ada Bapak, Masih, ada itu masih kelihatan. masih. Terus ini apa lagi nih? Oh, jaringannya sedang lemah. Bena Sukabumi hadir. Ya, putus-putus pasti ini. Kelihatan. Soalnya saya tadi melihat sebagian besar memang betul Bu. Ini saya cek karena memang barusan ada report di saya bandwidth-nya turun. Sinyalnya, nah ini masih beberapa yang muter-muter. Sebenarnya mudah-mudahan beberapa teman lancar ya bisa menyimak saya karena saya khawatir. Terkadang terkendala di sinyal, Pak. Betul, ada yang makanya saya agak barusan karena saya melihat ada report di saya masuk yang menunjukkan bahwa sinyalnya enggak bagus. Masih 192, Pak. Ya, jumlahnya betul Bu, jumlahnya nggak berubah. Tapi kemudian yang masih terlihat mukanya yang lumayan lah. Ya. Oh, ditutup. Berarti Nggak mungkin ada yang sebagian ya menghemat kuota. Pak Edi. Ya, namanya menghemat kuota ada yang nggak munculkan videonya. Hadir, Pak. Masih belum. Ya. Baik. Kalau videonya ditutup, Pak Edi memang menghemat kuota ya, Pak Edi ya?
Kalau misalnya hanya suara saja. Betul, Pak. Oh, sama aja, Pak. Ya, Sindiran doang. Kian besar, Pak. Oh, Lu mungkin Pak kalau ditutup. ya, betul, Bu. lagi ngantuk, Bu. Takut lagi tidur ketahuan Pak. Ada yang begini, Bu, tampilannya. Pak EF itu Pak EF yang jidatnya dong. Kan, betul ya. Ada juga yang begini. Masih ada. Ada yang begini. Pak EF. Nah, apa? Ya. Ayo. Ya kan Pak. Boleh Pak. Di tempat tidur boleh, yang sambil bersanteria di tempat tidur boleh. Ya, silakan. Sampai tertidur ketiduran boleh juga. Pak Rudi Pak. Ya. Gambarnya, Bu. jelas. Jelas, Bu. Kan jelas. Bagio tuh, Pak Bagio. Iya. Udah hampir 2 gelas kopi habis ya. Ya, baik. Saya teruskan ya Bapak Ibu kita. Ya makanya terus Ya. ya Pak. Yang ke berapa ini tadi ya? Yang keempat. Kalau dengan orang tua apapun komunikasinya, kalau yang mungkin kemarin atau tadi ya, untuk yang materi komunikasi, kemarin ya, mau saya tadi pagi Pak. Komunikasi tadi pagi, Pak. Ya, sudah dibahas ya, dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua pakai WA, Iya. ya. Jaga komunikasi positif. Ya, itu sebenarnya berkaitan dengan materi ini. Jadi, kalau sudah seperti itu, sekarang ini tinggal memilih kan, bagaimana yang orang tuanya masih belum paham dan seterusnya, ya, komunikasi bisa terjaga. Jadi tetap ini seringnya kita pindahkan anak dan orang tua tetap sama-sama happy, enjoy dengan dari guru. Nah ini tadi ketika berkomunikasi melalui daring. Oke, yang terakhir, ini beberapa tips ya, mungkin bisa dibaca teman-teman. Ya, adakah yang aneh ditulis di layar ini? Coba dicermati yang aneh tidak? Ada yang aneh enggak? Enggak ada yang aneh. Dicari enggak ada yang aneh. Anehnya sikatan BGT. Enggak ada lagi. Singkatan itu kadang menimbulkan pahaman yang lain-lain, Pak. Atas gimana bacanya? L. Apa Pak? BGT. Kalau atas tulisan gimana? Berkomunikasi dengan kan? BTL tuh, Pak. Kayak BTL tuh, Pak. BTL apa tuh, Pak? Batal. Kuliah. Kalau tidur ya. Sesuai. Pak, ya makanya. Ini Pak. Ini saya mencoba menyambungkan yang tadi dibahas di materi tentang komunikasi itu menggunakan perangkat. Kan misalnya proyeknya tidak berkirim WA di atas 22 atau sampai jam 4 gitu ya. Tapi kalau di grup-grup seperti ini, kesepakatan boleh-boleh saja. Syah aja ya. Ya, tapi karena memang grup ya Bu ya, gitu, bukan chat personal ya. Kalau grup mungkin kan sepakat, pokoknya jam kita 24 jam. Jadi kenapa 24 jam? Pada hari ini, Bapak Ibu, tadi sudah menentukan itu Ini rapat kosong saya atau terlibat untuk PCT tingkat nasional itu dari jam setengah 7 semuanya? itu harus standby saya di Zoom sampai dengan jam 4 sore. Jam 4 sore di kita kan berarti kan jam 6 di Papua. Jam setengah 7 pagi di kita, mereka kan udah jam setengah 9. Nah, itu bedanya. Jadi kenapa 24 jam? Mungkin hal seperti itu. Bukan tidak mungkin nanti pelatihan kita, kalau kita pelatihan internasional, yang mungkin orang di luar sana bisa malam, bisa pagi. Nah, tapi tidak apa-apa, karena memang ya, bahkan teman-teman yang terlibat di daring, yang di kelas daring, ini saya ada Bu Veronica, ada Bu Rizwati, ada, nah, itu ada 24 jam malah.
Karena kita nggak batasin ya Bu ya. Jadi teman-teman, ibu-ibu tuh biasanya kalau jam 4 pagi tuh baru sibuk bisa leluasa WA-an, nanyain masalah daring. Gitu. Jam 1 WA-an. Nah, jam 1 malah ada. Nah, jadi yang etika tadi itu berlaku untuk kasus-kasus yang proses ceritakan. Karena memang kita menyepakati boleh malam dengan syarat misalnya. Memang yang ditanyakan itu hal-hal yang berkaitan dan memang misalnya para ibu itu kalau bisa dengan waktu malam-malam mungkin setelah bangun setelah tahajud atau sebelum tahajud gitu ya, atau pagi kelas ibu baru bisa gitu. Jadi ada eksensi, ada pengecualian. Nah, suaranya apakah terputus? Tidak ada. Tidak ya. Oke, nah, ini yang tips berkomunikasi ini hati-hati Bapak Ibu kalau menggunakan WA, apalagi dengan singkatan, ya. Kalau typo nggak ada masalah. Ini tadi terbukti ya. Dengan tulisan itu maksudnya tulisan itu bisa. Tapi kalau disingkat lain lagi persoalannya. Ya. Nanti pasti contohin tadi pada saat itu, di mana para guru kita hanya mencantumkan misalnya lembaga pokoknya apa, terus temanya apa, alatnya apa, terus mainnya apa. Bahkan kata-kata mainnya bisa disesuaikan ya. Wah, mana kebanyakan yang disesuaikan seperti apa? Kan dicontohin pagi contohin. Gimana membuat kalimat yang bisa dibaca dengan nyaman oleh para orang tua di rumah. Jadi jangan disamakan mereka juga seperti kita guru yang mengerti apa itu tema, apa itu KIKD, ya. Terus misalnya karakter yang akan dicapai misalnya anak rajin bantu orang tua. Maksudnya apa? Nah, maksudnya apa itu yang hanya terjadi kalau komunikasi kita tulisan. Makanya ada tips. Kalau tulisan kita nggak terbiasa dengan kalimat yang runtut lalu dibaca, bahkan yang runtut pun itu masih potensi disalah mengerti. Kenapa? Kita nggak tahu dia bacanya gimana, titik komanya di mana menempatkan titik koma. Ya, kita yang nulis sih ngerti, tapi yang baca kaitan dengan emosinya, ya, kemudian suasananya, lalu cara baca dia, itu yang kemudian menimbulkan banyak berpotensi menimbulkan salah tafsir. Nah, supaya menjaga itu, tipsnya satu, ya, hindari singkatan. Kalau memang tepat susunan, kalau tidak, kalau masih memungkinkan, gunakan voice message, suara. Kalau suara kan kita bisa berintonasi, bisa komanya di mana, bisa berhenti di mana, bisa. Bunda, Yanda, tugas Anda hari ini adalah bermain. Yang harus disediakan Bunda Yanda di rumah adalah alatnya 1, 2, 3, 4. Lalu nanti pada saat main, Bunda Yanda tolong difoto ya, Bunda Yanda tolong divideokan, nanti videonya dikirim. Karena tapi kalau enggak, anak di video, anak di foto dikirim. Yang dikirim fotonya ke anaknya. Nah, seperti itu. Dulu nggak pernah ada kalau singkatan-singkatan. Oke. Saya kira clear ya soal ini karena sudah dibahas di materi yang di sana. Jadi kenapa ini saya singgung sedikit karena memang berkaitan. Nah, yang terakhir ini adalah informasi tautan-tautan mana saja yang bisa diakses. Nanti ini PPT ini akan dibagikan ke Bapak Ibu di akhir kegiatan. Bareng-bareng nanti semuanya ada link untuk ngambil, sama seperti caranya sama seperti link-link buku saku yang pertama, silahkan. Nanti sebagai bekal untuk pembebasan. Dan ini dia yang terakhir. Jangan lupa bahagia ya. Sebelum bahagia maka ini perangkat yang digunakan, nggak perlu beli baru. Nanti kalau nggak biasa malah repot lagi. Kalau beli baru mungkin yang sama. Atau kalau aplikasi harus yang sudah dikenal, jadi pasti semua akan milih aplikasi yang sudah dikenal. Dan tidak boleh mempersulit diri. Hindari mempersulit diri. Misalnya dengan beli HP yang canggih, ini mau BDR, mau fintech, beli HP yang canggih begitu saja fintech. Iya, mama bisa makin lah. Jadi panggilannya karena HP-nya baru. Mama pakai beli baru, pakai yang lama kenapa? Nah, seperti itu. Itu pasti ada pengalaman itu. Jadi
ya pada akhirnya malah mempersulit diri karena pengen pakai yang baru gitu ya, gitu. Lebih gede tombolnya beda misalnya. Nah, seperti itu. Terus itu supaya nggak stres aja sih depannya. Dan ini yang terakhir, hindari menggunakan akun email yang biasa gunakan. Itu apa? Jaga-jaga saja. Jaga-jaga saja. Di awal tadi saya bilang kalau misalnya menggunakan itu harus gunakan kalau mendaftarkan diri menggunakan email bukan email, menggunakan terutama yang video konten yang kemarin kita dengar heboh Zoom, ada booming ikon, nah istilahnya ikon. Pada saat ikon begini tiba-tiba ada yang share. Bapak Ibu sekarang nggak bisa share, pasti nggak bisa share screen nggak bisa. Kita kotek. Tapi saya bisa ubah settingnya di Webex supaya Bapak Ibu siapapun bisa share. Demikian juga di Zoom. Webex juga sama. Cuman settingan itu bawaannya itu nggak dihilangkan bawaannya. Jadi bawaannya itu semuanya boleh. Webex juga begitu, Zoom juga begitu. Nah, jadi kemarin yang heboh itu karena apa? Bawaannya settingan bawaannya nggak diubah, sehingga orang begitu masuk itu siapapun bisa share screen. Nah, itu yang terjadi kemarin. Nah, mohon maaf ini kayaknya ada yang kepotong lagi ya, suaranya ya hilang ya. Halo, Bapak Ibu. Jelas, jelas Pak. Apakah suara saya masih dengar? Suaranya Putus ya? Jelas Pak. Saya videonya yang muter-muter, Pak. Kalau videonya hidup, Oke. videonya mati. Videonya muter-muter. Sepertinya putus-putus ya. Suaranya kalau videonya hidup, suaranya hilang. Putus ya? Ya betul, putus-putus, Pak. Kan videonya Di sini sedang hujan. hanya videonya Sinyal jelek, Pak. Jakarta agak Videonya muter terus. jangan-jangan di saya ini. Bagus ya, Pak. Enggak bagus Pak. jelas Pak Edi. Ya. Suaranya kelihatan, videonya bagus. Lanjut Pak Edi. Oke, alhamdulillah. Jadi kita mulai bentar lagi. Jadi matiin deh. Iya, iya. Malah tadi matikan, ibu masih kena tugas. Tugasnya. Kita terhubung lagi. Sudah ya? Udah Pak. Oke. Ya, Sudah bagus Pak. ya karena memang inilah jaringan ya. Kadang di tempat ibu bagus, di tempat saya kurang bagus. Mungkin saya dan beberapa orang lancar, sisanya mungkin nggak jelas ya ngomong apa. Baik, saya masih memajukan itu ya. Oke. Kami matikan. Ya, baik. Agak tersendat sedikit. Oke, Bang Tope mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab atau mungkin dibacakan kalau ada chat yang bertanya, boleh. Bang Tope, silakan. Ya, terima Aman. kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan. Bang Tope. Kayaknya saya agak ini jaringan saya kurang bagus ini. Ya, baik Pak. Tadi sudah disampaikan beberapa moda daring yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dalam rangka nanti pengajaran kepada satuan-satuan di wilayah Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah ada beberapa orang yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya panggil satu persatu. Yang pertama
Silahkan kepada Ibu Herni Linda, Jakarta Selatan. Bu Herni. Bu Yati, oh. Ibu Herni ada? Ibu Herni, dipersilahkan. Ya, silakan Bu Herni. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin menanyakan ini Pak, kalau menggunakan untuk garis lebih baik di laptop HP ya Pak, karena kan kalau di laptop kayak juga orang harus kuotanya harus banyak atau perlu kan ada diperlukan wifi. Kalau kendalanya tidak ada wifi kan ternyata katanya lebih cepat menyedot kuota. Jadi itu lebih enakan pakai apa ya Pak perangkatnya. Terus yang kedua, orang pemiliknya itu ada yang kurang memahami untuk memakai WA. Ada yang karena beberapa hari kami kan sebelum BBR itu tiap hari pagi itu kami mengabsen anak-anak melalui WA chat ya, jadi kan disalin siapa yang online. Ada satu orang tua yang tidak bisa salin, jadi selalu tidak salin ke saya. Jadi kalau itu dia kalau kita sudah berangkat kerja, jadi dia tidak bisa sampai hari ini pun masih belum bisa untuk menchatting, salin gitu, udah saya ajarin. Bagaimana ya Pak untuk orang tua, apa tetap apa kita yang membantu seperti itu. Itu sih Pak dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi waalaikumsalam. Silakan Pak Ibu. Ya, yang pertama untuk keleluasaan, kalau buat diri saya sih leluasa menggunakan ya, sama layanan juga bahasa, mudah usia 40 ke atas kalau menggunakan HP itu yang ukuran besar ya, tablet gitu ya, itu mudahnya. Tapi kalau soal tablet sebenarnya atau tempat tidaknya itu sebenarnya tergantung dengan jaringan. Jadi sama saja nggak ada masalah sebenarnya. Hanya memang karena basisnya berbeda Windows dengan Android. Tapi pilihan sebenarnya silahkan di masing-masing ya. Ada juga yang merasa mudah pakai HP. Gitu. Kalau pakai laptop dengan kuota sebenarnya sama saja. Menggunakan tergantung pada bandwidth. Kalau bandwidth tinggi pakai laptop juga nggak akan remote. Kalau bandwidthnya rendah juga meskipun pakai HP juga saja remote. Lalu nggak bisa salin WA ya harus pelan-pelan Bu, diajarin Bu. Tapi gantung ya kalau misalnya WA yang harus diarsip ya itu memang ada caranya. Jadi bahkan kalau misalnya ini selama seminggu ini ada nggak yang mengalami WA-nya jadi ngeheng? Tanya, ngeheng, HP-nya ngeheng karena WA-nya terlalu penuh, lalu nggak bisa menerima apapun. Ya. Kalau teman-teman masih ada kendala untuk mengatur WA, sebenarnya bagi yang belum tahu mungkin bisa di-tag di setelan. Ya. Ini WA, kalau klik yang kanan 3 itu dipilih setelan, ya, buka WA-nya, dipilih setelan, nanti ada file dan storage, ya, setelan. Nah ini ada data dan penyimpanan, ya, file and storage yang ke bank. Nah, terus salah klik, ya, data penyimpanan. Kemudian penggunaan jaringan. Ada network usage, penggunaan jaringan network usage itu biasanya ada sekian megabyte dikirim atau sekian gigabyte diterima. Nah itu sebenarnya ini adalah data statistik lah. Pokoknya
informasi yang dikumpulkan oleh WA, ada berapa gigabyte yang kita terima dan kita kirim. Ya. Dan di bawah itu ada setelan. Ya. Kita klik dulu yang data dan jaringan, maka akan terlihat nih frekuensi ada 100. Ini dalam 2 menit yang lalu ya, karena tadi saya sudah reset. Ini muncul lagi 122 mega. Jadi yang paling tinggi itu pesan. Nah, ini pesan masuk karena memang frekuensinya tinggi. Pak, maaf, bukannya di mana, Pak? Bukannya di kanan 3, Bu. Itu di WA Ibu. Pelan-pelan Pak, setahap di WA-nya, kemudian garis titik 3, kemudian setelan, Oke. ya Data dan setelan, penyimpanan, kemudian data penyimpanan, diklik, Penggunaan jaringan. penggunaan jaringan, oke, ya, kemudian jaringan dan lain sebagainya. ya, Oke, itu pasti grafiknya tinggi-tinggi. ya, Terutama nerima pesan. ya, Dalam hitungan jam biasanya Bu, kalau frekuensinya tinggi itu gampang penuh. Oke, jadi langsung direset saja. ulangi Pak, reset, setel ulang statistik, Betul. setel ulang statistik, Ya, nolkan kembali. Ini untuk apa? Supaya dia tidak selalu menghitung terus. Ya. Jadi ketika tadi masuk, dia hitung lagi. Itu yang membuat sehingga nol lagi. Ini simple banget, tapi ngaruh pada saat kita nerima. Jadi kalau nerima pesan itu kadang-kadang muter-muter itu kan memang dia menghitung jumlah dan ya. Oke, kalau nggak ada pesan masuk, dia banyaknya nggak akan. Nah, tapi itu akumulasi per hari, per menit, per detik, Bu. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, kalau misalnya di setting yang sama, yang barusan, yang sama, ya, data penyimpanan di bawahnya, usage network itu atau penggunaan jaringan, di bawahnya ada automatically download atau unduh otomatis. Ya. Otomatis diklik. Unduh otomatis klik. udah otomatis, kenapa Pak? Di bawahnya itu ada Bu, Ya. ada yang saatnya menggunakan data seluler. Ya. Wifi. Betul, itu dibuka semua, hilangkan centangnya. Nah, seperti ini. Saya hampir tidak pernah menggunakan ini. Saat terhubung ke wifi terus diapain? Batalin. Hilangkan centangnya semua. Kosongin semua. Udah kosong. Kan ya Pak, Syukur. Kalau sudah kosong, syukur Bu. Biasanya itu audio foto dan video itu suka ada centangnya. Oke Pak. Ya, semua dibukain termasuk terhubung wifi, saat data seluler. Jangan yang saat wifi di atasnya Bu. Ya, Pak. Di atas seluler. Semua dibuka. Saat menggunakan data seluler, saat terhubung wifi, saat roaming. Semua dibuka dan hilangkan centangnya. Itu untuk apa? Kalau kita nerima pesan WA, itu nggak otomatis langsung kebuka. Kalau kita nggak klik. Jadi kalau misalnya kita grup banyak, terus grup yang kira-kira nggak terlalu sering kita buka, itu kan mungkin di sana ada video dan seterusnya. Begitu kita buka, Ya. meski kita cuma lihat sekilas-kilas, itu kalau ini diaktifkan, maka itu otomatis. Itu efeknya adalah kayaknya tersimpan di HP. Ya, kalau buka itu. Kalau misalnya nggak kita buka, kalau kita nggak klik, kita nggak simpan. Atau misalnya langsung kita klik chat, enggak. Tapi meskipun jujur dan kalau udah kadung dibuka WA-nya, grupnya itu udah kadung kita buka, karena dia otomatis tadi, maka begitu kita buka otomatis akan kita ambil semua. Nah kalau yang ini, dia hanya dulu. Kalau nggak kita klik, dia akan tutup dulu. Setelah kita klik baru itu proses membuka. Tapi ada juga kan kita begitu nih, fotonya langsung muncul jernih, karena dia otomatis begitu orang ngirim kita terima langsung begitu kita buka itu langsung terdownload karena tadi kita centang. Ya.
itu apa? Juga mengurangi daya tampung nanti. Memori di HP kita ini ada batasnya. Ada yang 16, ada yang 32, ada yang 64, ada 128. Iya, betul Pak. Mungkin nanti kalau kita sudah terima, kita share. Ya, video yang sama. Itu artinya kita mudah mengcopy bisa 2 atau 3 kali. Satu saat kita menerima, ya, nanti akan terlihat di sini. Kalau ibu-ibu yang belum tahu, bisa dilihat di folder video. Lihat videonya, saya akan tunjukin. Nah ini ya, berarti kan ada 2 video dengan gambar yang sama ya. Ya itu artinya filenya sama. Karena 3, 4 filenya sama. Kenapa itu terjadi? Karena memang video kita terima dari grup, kita kirim ke teman lagi, kita kirim ke grup lagi. Ya. 1, file yang kita terima tersimpan. 2, kita ngirim tersimpan lagi. Ketika itu teman nanti yang lain kirim lagi, kita lagi, balikin lagi, kita simpan lagi. Udah 3 itu Bu. 3 video yang sama dengan tempat yang berbeda-beda. Nah, itu pasti nambah di sini. Gimana melihatnya? Di folder. Yang folder yang ada kan di situ file atau folder di file kalau di HP. Kalau misalnya sama begini, 2 ini berarti 2 video sama pasti. Itu bisa kita hapus salah satu. Atau mungkin kita hapus semuanya. Bahkan printer juga sudah menjamin menjamin terhapus. Kenapa? File yang sudah kita print itu tersimpan di folder agak lama. Nanti bisa di closing sendiri lah. Oke. Ada Nasar atau P? Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Ya, baik Pak Edi, ini masih ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Selanjutnya kepada Pak Ubed. Pak Ubed ada? Silakan Pak Udat. Bagian nanti ya. Vote dulu. Tidak ada. Baik. Oh, ada Pak Ubed. Silakan Ubed. Ya, dari BD Pak Edi. Ya, mangga silakan Pak. Begini Pak Edi, sering sekali saya tetapi dalam jeda waktu yang sudah kita tentukan sering sekali mati gitu. Mungkin adakah berpengaruh antara gratis dengan yang bayar gitu, hubungan dengan ini. Yang kedua, Pak Edi terus terang saja, ini legal juga ya tadi yang dibahas dengan bahasa-bahasa gaul. Terus terang saja di PAUD ini mungkin orang tua masih terlalu muda menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti itu, sedangkan kami ya udah tua nggak paham gitu ya. Betul, Pak. Nggak paham. Ya. Dan itu memang berpengaruh gitu. Apakah dikatakan bahasa gaul legal dalam komunikasi ini atau bagaimana? Terima kasih Pak Edi. Oke. Langsung singkat saya jawab ya. Yang pertama betul Pak, gratis dan bayar pasti beda. Ya. Yang gratis Webex, saya dapat dulu ya karena kita menggunakan Webex. Webex yang gratis itu durasinya non-stop, memang non-stop yang gratis. 24 jam boleh digunakan. Nah, tapi pesertanya hanya 25 yang gratis. Nah, di masa pandemi ini, Webex membuka tidak 25, jadi 100. Sampai kalau nggak salah bulan Juni ini, cuma tanggalnya saya lupa lagi. Pokoknya bulan Juni ini batas akhirnya. Ya. Kalau nggak diperpanjang ya, pokoknya bulan Juni, jadi Webex itu awal-awal pandemi itu mengumumkan di websitenya itu dalam rangka memberikan fasilitas selama pandemi COVID-19, dia membuka unlimited time, waktu bisa kapanpun kita gunakan, kita buka terus seharian 24 jam juga masih nyambung, tidak terputus. Lalu pesertanya yang semula 25 jadi 100, itu Webex. Tapi kita mesti registrasi Pak, tetap registrasi. Kita masukkan ini yang kita bisa gunakan untuk registrasi itu nggak bayar, gratis. Lalu Zoom itu hanya 45 menit.
10 menit. Ya. 10 tambah 5, pokoknya antara itu. Kalau nah. Jadi kalau udah 40 menit, udah berhenti Pak. 40. Iya, 40. 40 kan? 40 maksimal. 40 Pak. Iya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pertemuan, nah, jumlah yang bisa hadir berapa? 100. Oh, itu. Ya. Kecuali kalau beli, beda lagi kalau beli mau bisa berapa juta. Nah, Bapak Ibu kalau beli juga ada. Yang kita gunakan saat ini Bapak Ibu, ini daya tampungnya udah 1000. 1000 orang masuk sekaligus nggak masalah. Saat ini. Tapi dilihat dulu di tempat lain ada nggak? Kita punya beberapa akun, atau akun itu bisa membuat room dan satu akun itu bisa 1000 totalnya. Jadi kalau saya membuat room 1, 1 room, 2 room, karena 2 room nih, yang room 1, room 2, itu sebelah. Itu kan cuma 150, 150, berarti kan 300, nggak masalah. Atau kita bikin 4 room, 150, 150, 4, berarti 600, masih oke. Kalau 4 room, di sini 200, 300, kalau sampai 1000, mentok sudah. Ya, itu gambarannya begitu. Tapi kalau yang free, nggak bisa. Free itu buka 23, maksimal cuma 100. Yang Zoom, sama. Ya, 40 menit berhenti. Kalau Bapak pertemuan, meeting, rapat, ya, ikut hadir rapat di dinas, kemudian dinasnya itu menggunakan Zoom gratisan, nggak bisa lama apa, paling banter 30 menit disudahin. Karena apa? 40 menit berhenti dengan sendirinya nanti. Kalau mau lancar, bikin 2 room. Begitu nanti menit ke 35, Bapak Ibu, kita pindah room sebelah yuk. Langsung kasih yang lagi, klik masuk lagi ke sana. Nyambung lagi di sana rapatnya. Jadi sehari itu bisa bikin 3-4 room kalau Zoom, Pak. Kalau pakai gratisan. Nggak apa-apa, jadi sama seperti kita, ibaratnya begini. Kelas ini digunakan nanti siang atau kelas tutup jam sekian, pindah ruangan. Tapi kalau pindah ruangan kan nggak perlu pindah orang-orangnya. Kalau ini kan tinggal klik saja udah masuk lagi gitu ya. Sudah dibuka oleh hostnya. Itulah kemudahannya virtual begini. Tapi ya itu, kalau kita gratisan. Tapi kalau nggak gratisan, monggo mau menggunakan yang berapa menit juga. Cuman daya tampungnya kalau di Zoom beda-beda. Nah, setiap akun bisa 200, bisa 500, bisa juga 1000, tergantung berapa biaya yang kita bayarkan kepada mereka. Seperti itu. Nah, kalau bahasa gaul, saya setuju Pak, tapi itu yang tadi saya bilang mesti dihindari. Kenapa? Karena setiap orang beda-beda. Jangan sampai berantem gara-gara nggak paham ini WA maksudnya apa, gitu ya. Kita nggak ngerti, gitu ya. Kita sudah baca pelan-pelan, tapi nggak ngerti-ngerti juga, gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Apalagi ke orang tua, apalagi guru yang contohnya tadi pagi, kan gitu. Nggak bisa mengerti itu. Yang contoh setelah yang sebelumnya kan ada Bunda Yanda, kegiatan Anda hari ini adalah bercocok tanam atau bertanam di kebun. Dan itu ada jelas. Nanti diamati, lalu difoto, kemudian dikirim kepada kami, pada para guru. Nah, yang pesan satu lagi, tadi yang menyebutkan menonton jalan sesama. Temanya apa ya? Kalau misalnya tema puasa, kalau nggak salah yang di tadi itu. Terus padahal TV-nya jalan sesama hari itu bukan puasa, yang di style TV TVRI. Kan nggak nyambung jadinya. Terus terakhir aktivitasnya menyesuaikan ya. Menyesuaikan gimana? Ya seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi belum kalau katanya singkatan-singkatan. Oke, Bapak seperti itu ya. Ya, baik Pak. Udah, saya pikir cukup ya. Oh, satu penanya lagi Ibu. Oh, 2 penanya lagi. Ini Boleh. Pertama Ibu Sadia dulu, silahkan Bu Sadia. Ibu Sadia. Iya Pak. Terima kasih Pak. Silakan Bu. Pak Edi, terima kasih. Saya senang sekali materi ini karena saya orang yang suka nguprak-kaprek gitu. Ini Pak Edi, tadi pertanyaan saya yang pertama sudah terjawab. Kenapa akhirnya panitia di sini memilih Webex ya daripada Zoom meeting? Padahal sementara kita lebih banyak menggunakan Zoom meeting. Ya, makanya begitu dibilang pakai Webex, saya belum pernah gunakan gimana nih. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa juga. Ini Pak Edi, saya mau nanya di luar BDR ini ya. Saya kan menggunakan Google Foto. Google Foto yang berbayar juga kayaknya kalau nggak salah. Pertanyaan saya gini,
kalau semua foto yang kita ambil dengan kita punya kamera walaupun beda HP, kalau selama itu emailnya sama, itu kan terekam langsung dalam Saya Pak tanya. ya. Itu Nah, Pak. kalau misalnya dari WA, kenapa dia nggak bisa tersimpan langsung gitu Pak? Apakah ada tipsnya supaya misalnya ada kiriman dari WA kawan langsung masuk ke Google Foto atau gimana? Atau memang nggak bisa? Terima kasih Pak Edi. Ya, sebenarnya sinkronisnya bisa juga Bu. Jadi nanti, tapi itu masih manual karena saya juga tahu. Tapi kalau misalnya Ibu dimasukin yang Google Foto itu masuknya kan bukan di apa ya nggak langsung di galeri kita. Galeri kita. Tapi kalau misalnya gini caranya, Ibu foto dulu semuanya di luar, jangan langsung pakai WA. Ya, karena begini Bu, ini saya cerita. Kalau Ibu foto di WA, ada saat Ibu kirim itu, atau saat Ibu foto, langsung apa, itu otomatis dikompres oleh WA. Lebih kecil ukurannya. Ini nanti kalau digunakan kemana udah enggak istilahnya enggak high res, resolusi udah nggak tinggi. Jadi lebih baik Ibu foto biasa, nanti masuk ke, lalu Ibu gunakan untuk kirim ke WA. Nanti WA kompres sendiri. Jadi kelebihan WA adalah mengompres, mengubah ukuran menjadi kecil di WA itu. Itu memang kemudahan yang diberikan WA sehingga berapapun foto kita ukuran gedenya seperti apa, kalau kita kenal oleh WA, itu otomatis akan mengecil sendiri, akan dikecilkan oleh WA-nya. Tadi maksudnya gini Pak, di musim BDR begini kan lembaga itu kan mengirimkan laporan berupa foto dan video melalui WA kan. Nah, seandainya kiriman itu otomatis langsung ke Google Foto, mungkin kita nggak ribet ya. Akhirnya karena nggak bisa masuk langsung, akhirnya mau nggak mau itu foto itu saya share semua ke Facebook biar aman. Maksudnya biar kalau dibutuhkan lagi saya gampang nyari. Biar saya bisa gitu Pak, ternyata nggak bisa ya. Saya tidak tahu, belum bisa. Jadi memang itu. Tapi jangan khawatir, mudah-mudahan semakin banyak, pasti nggak cuma Ibu nih yang ngalamin, saya juga, teman-temannya juga. Nanti ketika Mas sayangnya nggak ada feedback sih ke ya, tapi kalau nanti itu kali saja masuk ke informasi itu ya, mungkin ya, ada juga kesulitannya cuman WA kan diakuisisi oleh Facebook. Dan mudah-mudahan teknologi berkembang sekali, kita juga nggak nyangka bahwa WA itu dulu bisa video conference. Jadi kalau sekarang file itu kebutuhannya seperti itu, mudah-mudahan nanti ke depan bisa otomatis langsung masuk. Karena sekarang memang sampai dengan menit ini detik ini belum gitu ya. Oke, thank you Pak. Ya, maaf Bu, sebentar lagi. Iya. Ya bikin folder sendiri untuk nyimpen. Bahkan yang menerima dengan yang ngirim itu jeleknya WA. Disimpan di folder yang sendiri-sendiri. Makanya saya bilang, kita nerima, ngirim lagi, dapat nerima lagi, bisa 3-4 kali file yang sama. Benar. Nah, itu yang jeleknya WA. Ya. Oke, thank you. Tapi ada jeleknya juga gitu. Ya. Seperti itu Bu. Ya, makasih. Ya, baik Pak Edi. Ini kita kasih kesempatan satu orang lagi ya. Pak, saya dong. Ibu Dewi dulu sebentar. Ibu Dewi ada. Ibu Juliari. Ibu Nenek Tanggir. Pak Farida Nurlaila aja tuh yang. Farida ada data Ibu. Udah, Pak. Ya, Bu Farida silakan. Ketika kami melakukan pelatihan ini kan Webex ini baru ya buat kami, dan kami juga belajar seperti yang tadi Bunda sebutkan tadi. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan itu sudah Ibu lupa jawab. Hanya yang saya tanyakan ini begini Pak, ketika kami melakukan pretest sudah ada nilainya. Nah, ada 4/4, ada 0/4. Itu apa artinya? Ini Bu. Jadi itu memang skor. Jadi ketika Ibu 0/4 itu, maksudnya nanti skornya itu berarti 0. Ya. Jadi ada skor tertinggi. Ya. Skor tertinggi dikalikan begini. Jadi itu skor dari masing-masing kan berapa? Itu berarti 25 Bu soalnya. Jadi nanti semua dikalikan 4. Nah, jadi satu soal itu skornya dikalikan 4. Jadi kalau Ibu salah berarti 0 pasti untuk soal itu.
Itu kan, tapi bukan ketahuannya tempat itu ketika ibu udah ngisi. Kalau ibu belum ngisi, itu tempat itu ketika ibu udah ngisi. Anak betul udah ngisi pokoknya 4/4. Tapi kalau ibu belum ngisi pasti 0/4. Mau diisi itu hanya menunjukkan bahwa soal ini skornya adalah kalikan 4. Ada mungkin soal yang skornya mungkin 2, makanya pasti 2 gitu. Tapi di soal pretest dan positivitas semuanya dikalikan 4. Nggak ada yang dikalikan 6, nggak ada yang dikalikan 2. Nah, di kondisi yang lain, kami juga bikin soal yang soal ini bobotnya tinggi, dikalikan 2 saja. Ada, jadi pasti 0/2. Nanti kalau diisi berarti 2/2, sehingga totalnya menjadi 100. Nah, kita menggunakan skala 100, Bu. Nah, nanti kalau ibu mau meniru, seperti juga bisa bikin bobot, lalu semua jadikan duit, setiap soal bisa diberi bobot. Sehingga nanti totalnya nilai itu 100. Jadi ada soal yang bobotnya 4, ada bobotnya 2, ada yang mungkin 3, ada yang mungkin 4. Sehingga kalau jawaban betul dikalikan 3, itu otomatis. Seperti itu maksudnya, Bu. Oke, Pak. Terima kasih. Satu lagi dong, Pak. Kalau Webex ini teh membeli atau gimana ya, Pak ya? Oh, yang kami ini beli, Bu. Kami memang di tahun anggaran, kami dari tahun lalu ini sebenarnya sewa per tahun. Jadi memang beli yang ini. Tapi ada juga yang gratisan yang tadi saya ceritakan. Kalau yang kami pakai ini karena memang fasilitas dari kantor ya. Kantor kami kan selalu menyelenggarakan diklat daring. Jadi diklat daring berarti otomatis harus punya fasilitasnya. Jadi nah ini sudah 3 tahun, Bu, dari tahun 2017. Ya, sekarang masuk tahun keempat. Itu, Bu. Sayangnya saya baru tahu kalau Webex itu ada gitu. Gitu, ya, Bu Farida, mohon maaf ya. Teman-teman semua. Karena ini Bu Dewi sudah ada, Pak Edi, mohon maaf. Silakan satu lagi ya. Bu Dewi silakan, Bu Dewi. Iya, Pak Edi, terima kasih Pak Mustafa. Ya, silakan Bu Dewi. Iya. Jadi gini Pak Edi, kalau kendala di kami itu yang Zoom itu pasti banyak orang tua yang belum memahami dari yang pertama gitu. Bukan hanya orang tua tetapi guru-guru di kecamatan kami khususnya Grogol Petamburan itu banyak sekali yang usia lanjut ya Pak. Jadi untuk daring seperti ini tuh masih agak kesulitan gitu. Jadi kiat-kiat apa sih Pak supaya menghindari dari daring ini gitu loh Pak? Tipsnya apa? Terima kasih Pak. Bu gurunya Bu Dewi. Teman-teman Jakarta itu zona merah ya. Tapi kami sudah 1 minggu ini fasilitasi ini saya bisa mungkin di komputer sebelah saya ini adalah kelas dunia DKI. Sekarang mereka sedang ada pelatihan. Dan itu kami fasilitasi menggunakan Webex juga sama. Dan itu sudah berlangsung 2 minggu ini. Ya, itu untuk para guru Bu di DKI. Dan itu setiap 2 hari sekali mereka, dan itu dalam rangka pandemi ini. Jadi kalau para orang tua tadi, tipsnya nggak ada lain Bu, mesti didampingi oleh anak. Ya, hanya kalau ada anak, ya, itu kalau orang tua, ya. Kalau enggak Bu, kadang-kadang kita ada. Kayak kemarin itu mentok udah. Ini kalau nggak terpaksa karena bintek, merubah nama saja, pasti nggak akan ada mau. Nah, daripada susah-susah, mending nggak usah aja, gini aja biarin. Nah, ini yang penting nyambung. Ya, jadi memang usia-usia tentu kayak usia kita ini yang sudah lolita ini ya, lolita dan jelita. Kalau yang saya Pak Tope udah lolita, Pak Tope mungkin ibu-ibu masih ada yang jelita ya, bilang 50 tahun. Kalau saya udah lolos 50 tahun, misalnya Pak Tope dengan saya udah lolos 50 tahun, nah saya lolita, jadi ya. Oh, lolita tuh lolos. Oh gitu, Bu baru dengar ya Bu? Baru dengar Pak. Ya, jadi ada lolita dan anak-anak kita lebih ini. Dasar ayah lolita. Ya, jadi sudah beda Bu, semangat belajar lain, tapi tetap semangat Bu. Udah, ya tadi udah cukup. Harus pelan-pelan Bu. Bu, pencet yang atas. Yang mana atas Neng? Itu Bu, yang titik 3 di atas. Atas mana di atas itu nggak ada. Ya, jadi seperti itu pelan-pelan memang.
yang terlihat itu susah, apalagi yang nggak kelihatan ya. Seperti itu. Ya memang harus pelan-pelan Bu. Nggak ada tikus, nggak ada. Betul Pak, apalagi SPS itu banyakan sudah manula. Ya, Kadang saya kalau mau mengarahkan, udah Bunda panggil putranya atau cucunya. ya betul, panggil putranya. Jadi, kamu belajar. Ini mana? Ya, oke. Ya, baik ya Bapak Ibu. Kita sudah melebihi waktu yang sudah disepakati karena kita mau melaksanakan proses ya. Mohon maaf Pak Edi, ini ada yang memang penasaran gitu ini karena dari awal mungkin dia agak kesulitan untuk bertanya dan sekarang ingin bertanya dari Ibu Emma Yulia. Kamu sampai naruh kita tadi. Ibu Emma Yulia dulu yang penasaran. Ibu Emma Yulia ada? Tidak ada ya. Ibu dengan siapa Bu? Kamu? Sedang sholat mungkin Pak. Ya, sebutkan Asar. Silakan Ibu dengan Yang siapa? ada aja tuh. Ya. Jangan Ya, yang barusan Ibu siapa yang manggil saya tadi? saya. Nenek juga. Kamu? Ya, ini siapa nih? Wah, nenek gelas. Bu Nenek. Oh, ini. Bu Nenek. Bu Haji Nenek orang Terima kasih baik, yang cantik. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ya singkat Bu, ya singkat. Bu Nenek. Ini terima kasih Pak Edi atas singkatin aja. Nah, saya sudah mendapat penjelasan yang banyak. Ini bila saya akan menggunakan orang tua kan bisa menggunakan rebek yang gratis dengan beberapa room yang saya tanyakan bagaimana untuk membuat room gula. Terus yang selanjutnya saya mau tahu bagaimana prosedur cara atau menggunakan rebek berbayar, zoom berbayar kemana gitu cara itu prosedurnya. Itu aja. Terima kasih Pak. Untuk yang WP bisa masuk ke kasnya langsung langsung pakai dolar Bu. Ya. Saya ada alamat bisa dihubungin. Ketiga kita masuk ke Tokopedia atau bukan apa? Ya. Ada Bu. Iya. Nah, nanti dihubungin Bu beli di sana sudah ada itu. Oh gitu yang berbayar gitu Pak. Ya berbayar gitu. Nah kalau yang gratis tadi saya bilang tadi udah bikin room sesuka Ibu. Ya. Roomnya sesuka Ibu, tetapi nanti batasannya berapa orang dibatasin, waktunya dibatasin. Itu yang tidak berbayar, yang gratis. Itu ada sih Bu, mudah, itu mudah. Yang berbayarnya jadi yang berbayarnya kalau mau yang berbayar menggunakan pembuatnya sama, hanya bedanya kalau gratis Ibu dibatasin waktu dan jumlah yang ikut, kalau berbayar Ibu sama, bikinnya juga barang itu sama, bikin schedule room sama, kemudian sama, tapi bedanya kalau berbayar, jumlahnya Ibu bayar berapa? Ya per orang, cuma orang, gitu. Itu aja bedanya, waktunya nggak terbatas, bisa 1 jam, 2 jam, bisa itulah kalau berbayar, itu aja Bu. Tapi cara bikinnya, bikin roomnya sama. Makasih Pak Edi. Nah, enggak. Ya, baik Bapak dan Ibu. Saya pikir ya terkait dengan pendalaman materi tentang bagaimana menggunakan mekanisme pembelajaran daring. Gimana Bu Ai? Ya, semangat Bu Ai langsung Ibu nanti capri aja deh Bu ya. Japri aja. Ya, mana capri aja nggak apa-apa. Enggak Japri ke Pak Edi aja ya. Karena kita mau ada proses ya, karena ada proses. Ya, enggak. Terima kasih baik. Mohon sami-sami. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta yang antusias sesi media daring ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk pendalaman materi silakan Bapak Ibu bisa menghubungi narasumber langsung Pak Santoro di
melalui WhatsApp atau melalui email atau melalui media manapun, sehingga nanti apa yang menjadi penasaran Bapak dan Ibu bisa di. Baik Bapak dan Ibu, di akhir sesi kita kali ini sedikit saya sampaikan bahwa penggunaan media daring apapun itu medianya, pilihlah media yang termudah bagi para guru dan orang tua, sehingga orang tua dan guru tidak mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan media daring ini. Yang kedua, hindari penggunaan bahasa-bahasa, istilah-istilah yang dibutuhkan bagi para orang tua dan guru. Tulislah dengan bahasa yang jelas, bahasa sederhana dan real, sehingga orang tua atau guru memahami apa pesan yang disampaikan. Dan jangan lupa tipsnya dalam penggunaan media daring, hindari hoax, tidak berkata yang berlebihan, tidak menyinggung sara, dan sekali lagi dengan bahasa yang santun. Jadi itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Di sesi terakhir BIMTEK bagi PTK PAUD dalam rangka belajar di rumah terakhir, dan Bapak Ibu setelah kegiatan ini kami informasikan yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus mengisi kembali proses pada album yang sudah disediakan nanti di masing-masing grup. Kemudian yang kedua, dimohon Bapak dan Ibu mohon berkenan mengisi instrumen evaluasi bagi narasumber. Nanti linknya juga akan disampaikan di grup WA masing-masing. Ya khusus sudah linknya ya, sudah Pak. Evaluasi dan mengisi proses. Demikian nanti kita bergabung lagi pada pukul 16.00 dalam rangka penutupan kegiatan BIMTEK bagi PTK PAUD dalam rangka belajar dari rumah. Terima kasih. Saya moderator dalam kegiatan ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kemudian Bapak Ibu tidak memperoleh kesempatan bertanya maupun chatting. Saya mohon maaf karena keterbatasan saya sebagai Mustafa sebagai manusia. Jadi mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa, ketemu pada sesi berikutnya. Gimana Pedi? Foto dulu. Ya. Nanti kita diakhiri dengan sesi foto. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, makasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, keren. Boleh, Terima kasih. Tutup ininya. Ada biar kelihatan ya. PPT-nya di copy Mas. Ini sudah punya foto, posisinya yang bagus. Pakai lipstik dulu. Ya, PPT-nya di copy. Iya, terima kasih sudah diberi kesempatan. Mas baca aja. Bagia. Siap, Nanti sering banget nih nampak. Ya bagus. auranya benar ya. Saya sekali-kali gitu Pak. Senyumnya siap. Senyum banget. 1, 2, 3. Bentar ya Bu. Ya siap. Tulisan yang berikutnya siap. 1. Pak Heri senyum Pak Heri. Ya hebat. Sulis di mana? Ya. 1, 2, 3. Bentar ya Bu. Saya udah belum Pak. Udah Bu. Belum Bu. Masak dulu aja Bu anakku. Fotonya. Bentar, slide berikutnya. Lipstick pakai Bu Rida. Yang warnanya merah jambu Bu Rida. Pakai lipstick. Aku udah belum tahu. Wajib. Tapi semua kayaknya ini fotonya sudah semua nih. Ini juga. Tiket kapan diambil nih? Nuansa. Banyak.
Semangat ya.